memang pepatah mengatakan penyesalan datang belakangan itu banyak benernya. Seperti itu. Nah, apalagi kalau kita sertakan sudut pandang hakikat kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sekarang itu untuk kehidupan yang nanti yang abadi. Terjadi pergesekan mesra lah di rumah tangga kan. Sering itu tuh. Nah, satu Sering itu dia. kesadaran ini endingnya mau dibawa kemana nih? Karena pada akhirnya sudut pandang agama itulah yang paling menyelamatkan dunia akhirat. Betul. Selamat malam semuanya para mbah-mbah gitu yang nongkrong malam ini tuh. Kita tahu itu nggak cuma anak muda hari ini, bro. Yes. Kita pemuda-pemuda masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kedai ngopi yang selalu eksis di Balikpapan ya. Malam mingguan ini. Belum pernah kan dengar acara malam mingguannya para pemuda masa lalu? Kita akan dengerin ya kericuhannya, tahu manfaat atau enggaknya. Mudah-mudahan faedah lah. Ini acaranya spesial yuk ngopi tengah malam bersama Abah Gomreng, Abah Bewok. Alhamdulillah. Ini kopi hitam yang insya Allah penuh. Ini kita ngobrol nih sementara. Ada kedatangan tamu kita ini ya. Kalau di sini udah biasa nih, udah biasa. Ada Om Erlangga, ada Om Alfian, ada Warawiri Kupi, Wiku. Terus juga ada saya yang mohon maaf ya paling ganteng ya. Di belakang layar tuh ada barista, terus lagi ada yang ngopi-ngopi lah di dalam. Mangga datang aja sini di Jalan Belibis ya. Kopi termewah insya Allah. Yuk ngopi kedainya para lelaki. Karena jarang awat di sini. Nah, tamunya ini di sebelah kita. Ini guru saya, guru Kang Edwin, guru teman-teman semua. Ya, disebut guru tuh udah clear ya. Udah itu apa ya disclaimer kan? Disclaimer itu artinya apa? Penegasan awal. Nah, Biar nggak salah makna ya kan. iya. Jadi orang apa guru lebih tua lah. Lebih senior lah, lebih senior. Bijak banget antum. Kayaknya kesannya gimana gitu Pak? Bijak banget. Belum apa-apa udah bawa fisik nih. Sini mah Pulang gitu. jauh-jauh loh dari Tangsel, Tangerang Selatan. Selatan datang ke Balikpapan hanya untuk malam mingguan. Itu malam mingguannya siapa coba? Bukan guru, malam mingguannya Sultan BDI. Jadi kalau antum dengar Sultan BDI itu saya, ini the realnya. The realnya itu ya beliau. Pada saat sesuatu itu sudah tidak di genggaman kita, baru kita bisa dengan lebih baik melihat sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berarti buat kita. Pada saat masih ada di genggaman kita nggak terlalu merasa bahwa ini barang berharga, biasa aja, mau apapun gitu, mau apapun ya. Nah begitu dia lepas dari kita, baru kita bisa melihat, oh ternyata kalau tidak ada sesuatu itu hidup kurang lengkap, gitu ya. Nah tergantung sesuatu itu bisa macam-macam kan. Sesuatu itu istri, ya kan. Jadi begitu istri wafat, itu mungkin 1 bulan itu masih aman. Gitu ya. Masih aman tuh masih. Saya tipe yang mobil diesel, panasnya belakangan. Kalau jadi tim panas itu dia baper. Nah, tim Jerman. Jadi teman-teman itu sampai Tim bingung. Jerman tuh apa? Tim Jerman tuh panasnya belakangan. Oh main bola. Main bola. Oh maaf, saya tuh kan permainan saya tuh golf. Oh iya ya Sultan lah. Sultan BDI lagi. Dan BDI gitu ya. Percaya deh. Nanti sebulan aman. Jangan ngebahas rumah ya. sebulan aman sampai ada teman yang apa sempat terlontar katanya. Luar biasa ya, beliau ini ikhlasnya gitu. Nah, itu kemudian mengusik pikiran saya. Baru kepikiran. Emang ikhlas ya? Alhamdulillah kalau iya gitu ya. Ternyata kesimpulannya enggak. Karena pada saat itu pulang ke sini, ya ada teman-teman yang apa namanya
hyperaktif untuk urusan kumpul begini. Setiap malam ngumpul, ada aja yang datang ngobrol dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, begitu pindah, kan itu jaraknya nggak jauh tuh. Pindah ke Tangerang, kan saya masuk ke lingkungan yang baru sama sekali. Gitu kan. Yang tadinya intens setiap malam itu ngobrol begini-begini, banyak yang ganggu lah ibaratnya. Macam tahu-tahu hilang gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, baru akhirnya terpikir Muncullah memori-memori. muncullah kesimpulan. Kalaulah seandainya kita pandai untuk mencari angle yang pas, ini saya tidak ada satupun yang kita sesali dari keberadaan sesuatu itu. Kalau dalam konteks istri, kita nggak akan nyesel punya istri cerewet, punya istri yang keriting kayak apapun. Betul. Itu jauh lebih bagus daripada pada saat dia nggak ada. Mang, dengekeun, dengekeun. Istighfar. Mana istighfar? Ayo Mat, istighfar. Nah, jadi ini pesan nih buat teman-teman. Buat teman-teman, syukurilah seperti apapun sosok istri kita. Karena bagaimanapun kita mungkin kadang-kadang suka kesel dan lain sebagainya, tetap jauh lebih indah hidup itu pada saat beliau ada. Iya. Ada yang mendampingi tadi ya. Nah, seperti itu. Sudut pandang itu dahsyat. Merubah sesuatu yang kita kesel menjadi sesuatu yang indah. Tapi setelah itu ada masih momen-momen yang ngerasa aduh kok kangen banget terus ini tuh pasti ya ada dilewatin tak Sampai sekarang. sampai sekarang masih ya aduh luar biasa. Itu jelas Ya, mungkin karena biasa beberapa tahun terakhir itu kan kita memang intens berdua 24 jam. oh iya. Jadi kalau saya ke kantor saya bawa. Gitu. Saya bawa karena setelah berjalan beberapa waktu ternyata yang terbaik buat ngurusin istri adalah suami. Begitupun Dengerin Mat. Mana ini Yang terbaik ngurusin istri itu mau apapun kondisinya itu suami. Dengerin katanya. Saya saksi hidup. Nanti kita lihat ya. dan di garis bawah suami sendiri. suami orang ya Bareng. 24 jam itu bareng. Antum ke kantor juga dibawa tadi. Dibawa dengan segala, kalau kita melihat dari sudut kenyamanan hidup, kualitas hidup, rasanya ini apaan sih gitu ya. Kok cobanya begini amat gitu ya. Mau kerja nggak bisa selalu fokus, karena ada kalanya harus ngurus gitu kan, seperti itu. Tapi sekarang ngelihatnya itu beda. Gitu. Beda ternyata, ya Allah, dikasih kesempatan, ya kan, mempersiapkan kehidupan nanti dengan sebegini dahsyatnya, di mana tidak semua suami dikasih kesempatan yang sama, kan? Betul. Seperti itu. jadi benar menghargai setiap waktu gitu ya Sangat. Nah, ini yang alhamdulillahnya di beberapa tahun terakhir itu sudut pandang saya bergeser, gitu ya. Yang tadinya itu ya ego kita ya. Ini orang nggak tahu nggak, kita kan juga harus punya waktu untuk diri sendiri lah, gitu ya. Atau apa ini sedikit-sedikit minta tolong sedikit, pokoknya segala rupa lah gitu. karena emang nggak bisa ngelakuin sendiri ya pada Nggak saat bisa. Dulu itu ada problem di apa? dan saat itu memang tidak mau memakai jasa orang lain gitu. Iya, kalau standarnya orang sakit itu kan untuk benar-benar dia bisa ridho bahwa dia sakit dan dia accept, dia terima bahwa dia sakit dan sakitnya itu membuat kualitas hidupnya drop. Itu kan nggak gampang. Sehingga kalau ada yang sakit kemudian bawel, itu sangat manusiawi banget. istilahnya memang fitrahnya begitu Nah, kita aja yang suaminya sering kali kesel, apalagi orang lain kan. Nah, jadi itu silih berganti, nggak tahan gitu kan, seperti itu. Oh, jadi akhirnya pernah juga udah ada. pernah. Akhirnya sampai pada kesimpulan,
oh ya udah, sebaik-baik yang ngurusin istri sakit ya suami. Sebaik-baik orang yang mengerti terhadap istri juga suami. Dia ngeken mang. Teman-teman. Ngerti Ini itu baru susah. sesi 1 ya, belum ya. Oh, diminum dulu, Tad. Ada minumnya, Tad. Tapi ya itulah, akhirnya banyak setelah sudut pandang berubah, akhirnya lebih bisa berempati judulnya ya. Jadi memposisikan diri kita pada posisi beliau seperti apa sih gitu. Setelah itu terjadi, yang tadinya ini makhluk yang sangat menyebalkan buat kita, beneran menjadi makhluk yang Terindah. Paling dicari. gitu ya. Paling dikangenin terus Tante. Jempolan kalau menurut saya. Kalau saya di posisi beliau, belum tentu saya sekuat itu. Gitu. Bisa melalui hidup tetap semangat, walaupun praktis banyak di tempat tidur. Kalau mau turun harus dibopong segala macem gitu ya. Jadi akhirnya dari yang kesel menjadi hormat, menjadi sayang gitu ya. Hanya gara-gara sudut pandang yang berubah. Yang tadi fokusnya ke Persepsinya. kita, sekarang fokusnya ke beliau. Kepada dia. Coba pakai kacamata sudut pandang beliau. Iya, seperti itu. Dengan kondisi beliau itu nggak gampang, nggak semua orang bisa kemudian dengan legowonya meneruskan kehidupan dengan normal dan bersemangat gitu. Iya. Sudut pandang. Maka ketika ada suatu kondisi terus kita sikapi, ya wajar dulu lah di awal ada kesal, itu kan proses gitu. Cuman sebagaimana umat Islam tuh harus segera merubah, mencari angle tadi. Angel, Bukan angel. Sudut pandang yang harus kita cari itu. Gak cukup di sini, cari di sini. Gak cukup sampai ketemu gitu. Iya. Yang Dan yang salah satunya paling pas itu adalah sudut pandangnya Allah Subhanahu wa taala. keren banget. Karena kita nggak Upaya. bisa Itu menolak, nggak bisa menolak ketetapan yang udah terjadi di Ya. kita itu kan. Kalau kita bisa berdiri di sudut pandangnya Allah, maka tidak ada yang masalah, ya kan? Mari kita hitung-hitungan dengan kondisi tadi, Mas. Faktanya tetap kan? Tetap dalam kondisi sakit, tetap juga Harus istilahnya dibantuin. butuh bantuan, tetap semuanya. Nah, satu kondisi akhirnya ya kesal, tidak seperti orang lain. Aku tuh pengen kayak orang lain tahu, gitu kan? Oh terus begitu. Itu sikap satu. Diam dulu. Sikap satu. Itu dihitung apa? Energi habis. Muka makin murung. Makin tua. Capek itu lipat ganda. Bahkan itu kalau diterusin bisa jadi malah tambah sakit juga, malah jadi sakit juga kan gitu. Efek dari situ apa? Efek dari situ akhirnya kan buruk sangka. Jengkel yang disimpan. Jengkelnya ke dia. Akhirnya anaknya dimarahin. Tetangga baperan dirinya. Terus begitu akhirnya dosa melahirkan dosa. Makanya kan dia ini kapan hati. Bentar, Mat, begini Mat, kan setiap orang tuh berproses ya kan Mat ya. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama. Mat. Aku tadi mau ngomong halang-halangin terus. Iya kan Mat, beda Mat kalau kamu tuh Nah, dalam terlalu gambaran amis. itu Biar apa? dulu saya ngomong. Ini adalah apa, akumulasi akhirnya dengan sudut pandang salah, akumulasi dosa tiap hari. Lihat begitu cerdiknya gitu ya, umat yang beriman itu mencari sudut pandang yang tepat, tidak ada lain kecuali sudut pandangnya Allah, perintahnya Allah. Bagaimana menjalin rumah tangga, laki-laki seperti apa kepada perempuan, perempuan harus seperti apa. Upaya kita di ranah mana, dicari sudutnya begitu klek tepat, yang akhirnya berat jadi ringan. Jadi kan gitu. Beliau ini kita belajar kalkulasi. Mandi besok. Belajar mengkalkulasi, maka dihitung kalkulasi, Mat. 24 jam lelah dia sabarkan, sabarnya dapat apa? Pahala. Aktivitas membantunya dapat apa? Pahala. Amin. Terus melihat lalu tersenyum, senyumnya sedekah, pahala. Istrinya menjadi apa? Sehat, bugar, Semangat. penuh harapan. Ada soulmate. Soulmate yang tidak akan pernah jauh. Yang buat dia benar Terus semua. begitu. Bebas masuk. Itu lipat Dapat ganda kuali, pahala terus dikalkulasikan. Dan itu 24 jam. Begitu istirahat, tarik nafas, alhamdulillah ya Allah. Gitu kan? Muncul syukurnya. Syukurnya juga lihat tuh. Sabar, syukur ngumpul di situ. Kalkulasinya. Maka lihat
walaupun putih rambutnya seger aja dia. Luar biasa. Dan senyumnya penuh gitu, enggak kayak aneh gitu kan, enggak bisa senyum. Nggak bisa senyum. Nah, mau penuh sebenarnya gimana? Iya. Begitu dibuka Nggak bisa lebar ya? Nggak bisa Wow, lebar. gua hero. Penuh gitu. Hai guys, ada gua hero. Gigit nih bilang, gigit aja. Enggak sakit gigit ya. Malah diemut. Nah sekarang kita dari sisi kalkulasi dan segala macamnya, tapi secara manusianya juga tetap ada sebuah kerinduan, ada juga fitrah manusia. Saya tuh justru penasaran, pengendalian yang hebat ini dari beliau itu seperti apa? Maksudnya tuh butuh sebuah insight. Insight Apalagi masih gini. Insight Bahasa gini. Insight itu apa itu? Itu dalam. Insight itu tanda. Insight Tanda di dalam. terserah lu lah. Nah betul, mungkin perlu juga apa yang harus kita lakukan, seperti apa. Nah, kita nih kan hanya bisa ya begitu antum bercerita begitu kayak merasa tapi begitu kejadian nggak tahu, belum tentu juga paham apa yang Di harus sini mah dilakukan. yang begitu pulang beda lagi. Gitu. Karena setiap orang kan beda jenggot kan. bisa. Beda jenggot. Beda jenggot. Ya. Mungkin sebelum ke sana nih, ada yang penting juga kalau menurut saya ya. Khususnya buat kita yang Ivan nih. Yang paling, kalau buat saya yang paling powerful untuk bisa meredam diri kita dan kemudian dengan demikian kita bisa berpikir pada saat terjadi pergesekan mesra lah di rumah tangga kan. Sering itu tuh. Nah, satu Sering itu dia. kesadaran ini endingnya mau dibawa kemana nih? Nah, Ini kan kamat ya, umum terjadi di setiap Banyak sekarang hari ini tuh kan salah satu rumah kasus tangga lah ya. itu. rumah tangga tuh Seperti besar itu. banget tuh yang Betul. perceraian segala macam. Betul. Nah, kalau kita nggak buru-buru hadirkan pikiran kita, kan biasanya kalau terjadi pergesekan Ego. mesra dengan pasangan kita, itu kan lebih yang mendominasi emosi. Emosi, Ya. benar. Ya kan? Nah, pada saat emosi di entertain, maka semakin tinggi emosi, semakin tertekan pemikiran, semakin nggak kepake, Nah, ya. akalnya nggak kepake. Kalah. Nah, kalau udah seperti itu, pasti titik fokusnya adalah yang penting gue puas. Nah, Iya. Gitu. Saya menang. Yang penting saya menang. terpuaskan. Terpuaskan. Hasrat ini. Saya benar. Wah, sumpah serapah segala macam keluar lah. Iya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau menurut saya pentingnya kesadaran buat kita bahwa di dalam diri kita itu ada dua piranti yang tidak boleh mendominasi kalau menurut saya. Pemikiran dan perasaan. Karena dia satu sama lain jadi rem. Ya kan? Pada saat marah, perasaan naik. Pada saat dia naik, kita harus ingat-ingat ini nggak boleh nih. Itu yang Kalau di entertain, turun di kan? push pemikirannya supaya selevel lagi, Iya. sehingga kita bisa lebih terkontrol gitu, lebih terkontrol dan tidak banyak yang kita sesali setelahnya. Kan seringkali setelah pergesekan mesra itu banyak hal yang kita sesali. Aduh, kenapa ya tadi sampai Entah ngomongnya, ngomongnya, tindakan segala macam gitu ya. Betul. Mang, dia kan mang. Nah, itu satu. Terus kedua, khusus buat Ikhwan, ingat-ingat pada saat kita menentukan pilihan kita, Pilihan tuh maksudnya pasangan hidup. pasangan hidup ya. Siapa yang menentukan? Kita. Kita. Kalau kita yang menentukan, kita sebagai laki-laki harus konsekuen dong. Kita yang milih, kok kemudian diterlantarkan? Gitu. Konsisten juga. Iya, harus Konsekuen, konsisten. Dulu saya yang milih, oke dia jadi istri saya. Ya udah, terimalah itu Mau paket komplit. bagaimanapun tanggung jawab. Apapun kondisinya, ya udah, kita sudah Telan accept. aja ya. Iya. Nggak lucu dong kalau kita yang menentukan kemudian baru berjalan berapa udah bubar. Seperti itu. Kayak teman saya itu ya. Laki-lakian kita di mana? Nah. Ya Kak? Nah, ini sudut pandang yang unik Ji. Justru harus berpikir nih laki-laki tuh. Ente sebagai laki itu harusnya gentle sepaket gitu. Nah. Gentleman. Oh, gentleman. Iya, Begitu betul. diambil paketnya ini, kita yang memilih kan jodoh itu pilihan. Jodoh itu pilihan. Kita tentukan, kita ambil, kita putuskan, seret.
terus tiba-tiba dilepas. Kan itu di mana konsistensi Anda? Nah, gitu. Jangan-jangan ente bencong. Gitu. Maksudnya ini untuk anak mengerem gitu. Iya. Apalagi kan kita yang mutusin, kita juga yang punya tanggung jawab untuk Yes. membimbing ya kan, mengarahkan ya kan. Betul. Berbeda halnya kalau permintaan, artinya keinginan dan Ini curhat juga waktu nih. kita. Ini bukan curhat. Curhat ini Kita asli. ngomongin Ini pengalaman. Nah, antum ini sombong betul ya. Kan sebenarnya berlaku kedua belah pihak kan. Iya, berlaku. Untuk kondisi sekarang. Iya, benar. Si Ahwat pun kalau dia nggak mau kan tidak terjadi juga. Benar. Harusnya Ya kan? ditolak sepaket gitu juga. Nah, kalau diterima terima sepaket. Nah, Gitu. Kalau dulu sudah diterima, ya udah bersabarlah kalau memang harus bersabar dan bersyukurlah kalau memang harus bersyukur. Seperti itu. oh, keren. Nah, sehingga banyak hal yang nggak penting itu tidak perlu terjadi kalau kita punya kesadaran itu ya. Ya. Kesadaran itu, apalagi kalau ngelihat kasus-kasus, jadi kan cukup banyak tuh yang suka curhat mengenai konflik suami istri dan Ya, lain rumah sebagainya tangga, betul, gitu ya. betul. Dan mayoritas kalau kesimpulan sementara saya, mayoritas pada saat terjadi konflik itu benar-benar ego pribadi itu yang menjadi hal paling penting Yang tidak bisa diatasi. Artinya yang tidak bisa dikendalikan sama tidak bisa masing-masing. dikendalikan. Dan memang harusnya PR yang memegang kendali utamanya itu ya memang di kita ya, di imam ibaratnya kan. Betul. Gitu. Nah, apalagi kalau sudah punya buntut, ya kan? Nah, ini seringkali anak ini jadi korban. Betul. Kalau saya lihat ya dari teman-teman itu, pada saat bergesek semakin lama semakin mesra gitu ya, semakin lupa kalau di dunia ini bukan cuma mereka berdua aja. Ada tanggung jawab yang Nah, gitu. Nah, seringkali itu keputusan itu diambil hanya fokus pada dirinya sendiri. Yang ini fokus ke dirinya sendiri, yang ini fokus ke dirinya sendiri. Kemudian terjadilah perpisahan. Begitu terjadi perpisahan, itulah awal munculnya permasalahan yang banyak setelahnya. Itu saya lihat sendiri dari beberapa teman-teman yang curhat ya. Tapi tetap ada problem ego diri juga kan. Kalau di situ. di rasa seperti Ustaz Anu tadi, rasa kehilangan ketika dia sudah ini ada rasa kehilangan nggak itu? Enggak, dia mati rasa. Oke, seperti itu biasanya syukurnya dulu. Syukurnya dulu. Alhamdulillah, saya juga. Udah bebas. Ya. Akhirnya bebanku. Kalau saya lebih ke tanggung jawab sih. Nah, Jadi gimana pun Mat, terus terang, Mat, saya tidak mewawancari Anda. Dia ngambek. Ngambek. Begitu mati gaya ngambek. Nah, jadi untungnya untuk perkara perpisahan itu ada emergency exit door-nya, Untungnya. yaitu ya. perceraian. Tapi sebagaimana pintu emergency itu kan nggak sembarangan buka ya. Ya. Yes. Harus Betul. kondisi-kondisi yang memang Terjadi emergency. kondisi emergency dulu, baru itu dibuka. Nah, kalau sekarang ini kan, kalau saya perhatikan Itu jadi yang masih pilihan terlalu exit. gampang, Buru-buru belum exit. apa-apa sudah mau Langsung dibuka. emergency exit. Emergency exit. Padahal ini pesawat masih di atas ini. Iya. Kayak hanya seperti shortcut aja lah gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, apalagi kalau kita sertakan sudut pandang hakikat kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sekarang itu untuk kehidupan yang nanti yang abadi, seperti itu. Nah, itu pertimbangannya itu harus dimasukkan itu. Gitu. Karena pada akhirnya sudut pandang agama itulah yang paling menyelamatkan dunia akhirat. Betul. Karena kacamatanya tadi tuh ya. Iya. Karena yang namanya manusia itu ya sangat sangat tergantung lah. Kalau lagi kongko-kongko Dinamis, begini, ya, ya, gitu ya, seperti itu. Nah, yang tidak berubah itu adalah sudut pandang Allah. Iya. Gitu. Nah, maka itulah seninya hidup, bagaimana kita memposisikan diri kita sesering mungkin pada sudut pandang yang sama, sefrekuensi dengan Allah. Pasti selamat. Pasti selamat. Jamin ya, dijamin. Dijamin itu, dijamin. Karena Allah Kenapa menjamin. dijamin? Karena yang membuat SOP-nya adalah Allah. yang menciptakan kita. Betul. Dan tidak punya kepentingan terhadap kita. Nah, iya, nggak punya kepentingan apa-apa juga kita kan. punya kepentingan manusia hak prerogatif Allah. Nah, jadi baik suami terhadap istri, istri pada suami,
diingat-ingat bahwa pada saat kita menikah kita sudah menerima satu paket, gitu ya. Semakin menantang kalau sudut pandang perspektif kita untuk kehidupan akhirat ini semakin wow, ya kan? Luar biasa. Kesempatan, peluang, gitu ya melihatnya itu. Ya. Seorang Umar bin Khattab yang julukannya singa padang pasir. Singa padang pasir. Sama istrinya ya. Sama istrinya. Ini Raja Singa. Seperti itu. Ya enggak? Betul. Singa pada pasir. Kok bisa kan? Pertanyaan kan begitu. Kok bisa ini masalah sudut pandang aja. Iya, Dan kedua, Gitu ya. Jadi apa omelan cerewetannya istri itu bisa menjadi suara yang paling menyakitkan buat kita atau bisa menjadi suara yang paling kita rindukan. Oh. Gitu kan? Tergantung. Saya itu yang belum sempat itu, Tat. Omelan istri saya itu saya rekam. Saya pengen jadiin ringtone. Supaya apa? Setiap hari saya merasa bersyukur. Gitu. Tapi Tat, satu pertanyaan, Tat. Satu pertanyaan nih. Kan kondisi kita ngomong tadi sudut pandang agama ya, Tat, ya. Sudut pandang dari sisi yang hak lah, yang benar. Nah, ketika kondisinya adalah suami akhirnya menemukan, kan berawal dari jalan yang inilah ya, mungkin jalan yang salah, sama-sama berawal dari jalan yang salah, lalu menikah, lalu si suami mendapatkan insight hidayah, Pengen ke jalan soleh. ke jalan yang soleh, ke jalan yang benar gitu. Terus tapi ketika istri diajak masih tidak mau, itu bagaimana, Tat? Maksudnya kita ini sebagai laki-laki, sebagai imam tuh harusnya menyikapinya seperti apa kan gitu. Kalau tadi kan saya Rahmat kan ada membiarkan akhirnya. dia akhirnya sudahlah Membiarkan. dia sudah mengupayakan, tapi sampai satu titik dia akhirnya melepas gitu ya kan, walaupun dia udah tanggung jawab sih sebenarnya dia tuh. Maksudnya belum maksimal banget ya gitu, tapi nggak tahu lah ya, Belum keras gitu. tapi itu kan misalnya ya itu pilihan pada saat itu kan. Saya yakin juga kalau misalnya Rahmat hari ini juga dia mungkin responnya juga berbeda gitu, responnya juga berbeda, tapi kan dia pada saat itu ada pertimbangan. Nah itu kira-kira gimana Tat, kalau posisi gitu? Ya jadilah pejantan sejati. Sinyal Artinya apa? Video mati. Pastikan bahwa kita sudah mengeluarkan seluruh tanggung jawab kita Wifi. dan peran kita sebagai imam secara all out. Hmm. Kalaupun endingnya itu ternyata masih tidak bisa, ya udah emergency exit-nya dibuka. Tapi jangan sampai ikhtiarnya belum, yang ada marah-marah doang gitu ya. Ya, Solusi Ma- ma- diupayakan. menggandengnya enggak gitu ya, seperti itu. tipikal Rahmat banget itu. Apa namanya, sudut pandang berpikirnya tidak dibuka, informasinya tidak ditambah. Kan setiap orang itu pasti menilai sesuatu berdasarkan apa yang ada di kepala. Betul. Iya. Maklumat Sadiko. Kalau kita aja yang gandrung ngaji, istri dibiarin, pasti beda lah Beda. nanti sudut pandangnya. Sementara kalau istri nggak banyak aktivitas, informasi apa yang paling banyak masuk ke kepalanya? Sinetron. Jadi Iya. kalau Iya kan? diibaratkan Apa, itu seperti mobil ya. Apa ini Korea ini? Drakor. Kalau di drakor kan orang apa kawin cerai itu Biasa. seberang gitu kan, seperti itu. Nah, jadi pastikan bahwa kita sudah menjadi seorang pejantan tangguh, artinya kita sudah menunaikan semua hak dan kewajiban kita secara maksimal. Kalau pada akhirnya menurut kita Hasilnya. memang tidak akan mengantarkan kepada surganya Allah, ya sudah, pintu emergensinya dibuka secara baik-baik. Dan secara baik-baik. Dan semua rentetan dampak dari keputusan itu sudah harus kita pikirkan bagaimana kita Harus melakukan diambil. itunya, apa namanya, Antisipasi. Tanggung jawabnya tadi. Ya, jadi misalnya anak. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya anak tidak terdampaki secara fatal, karena ini yang sering terabaikan kalau Ya, saya lihat. betul. Gitu. Nah, salah satu yang keren juga nasihat dari guru saya dulu di Jakarta untuk pasangan suami istri, kalau berantem kita dilarang ngadu ke orang tua kita, ngadulah ke mertua. Begitu juga istri, Ngadu ke Ngadunya ke mertuanya. mertua. Jadi silang. iya, silang. Iya. silang. Dan itu saya Efektif. kerjakan. Nah, itu Itu kalau saya ngomong itu kata. saya jadi inget MLM. Kayak gitu. Jangan curhat ke upline, curhat aja ke crossline. Biasanya dapat motivasi tuh kayak gitu. Enggak, biar jangan-jangan antum tadi udah dapat poin 3 gitu loh. Kalau saya tadi melihat begini, Poin problemnya tetap faktanya ada. Yes. Yang keduanya maka dilihat
sudut pandang, cari sudut pandang terbaik, yaitu dari sudut pandang yang Allah mau kan gitu. Setelah dapat itu, maka yang kedua tumbuhkan kesadaran. Kesadarannya itu mau apa tadi? Tujuannya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Nah, terus sadar nggak waktu dulu antum mengambil sepaket dengan ya keburukannya, sifat-sifatnya, semuanya kebaikannya, ya itu baik itu si laki ataupun si perempuan. Kalau dua-duanya dilakukan itu ketemulah, masih ketemulah. Nah kan dua itu yang tadi menurut saya besarnya di situ. Walaupun tadi dahsyat banget dibawa banyak poin-poin tambahan itu yang keren. Ya kalau nggak cukup ditonton aja lagi diulang-ulang ya. Ya. Ini penting banget ini. Ngopi Dua hal malam ini minggu penting, ini. dua hal. Nah terus Empati itu itu saya siapa tahu benar-benar antum mendapat poin perfect banget 3, sih untuk poin kita melihat 4 segala gitu kan. lebih wise, lebih Ya. bijaksana kita untuk melihat masalah. Harus sampai pada satu titik di mana satu sama lain saling bersyukur. Betul. Iya. Nah, kalau kayak gitu tuh, wah, Konflik itu asik. Konflik itu udah hampir nggak ada. Ya ada lah, tapi ya bisa tapi teratasi ya. nggak seperti sebelum-sebelumnya yang meledak-ledak itu. Cuman letupan-letupan kecil aja yang Iya. bikin kita lebih Harmonis mesra. lah, Lebih mesra gitu kan. Terkadang ada satu kawan-kawan kita juga yang akhirnya sulit untuk menemukan pertengkaran karena dua-duanya sudah memahami ketika ada begitu akhirnya menyengaja untuk bikin masalah. Iya betul. Menyengaja untuk enggak ya ada deh menyengaja bikin masalah, habis itu akhirnya muncullah rekatan-rekatan yang diharapkan Sosialis. Nah, itu Ya, asli, itu tapi aku dipakai sepakat itu. loh, aku sepakat itu. Benih-benih cinta itu semakin berkembang. Dan Iya. itu salah hal. Itu sepakat, maksudnya jadi tidak ya kadang-kadang kan itu kan jadi satu hal yang juga ya, maksudnya walaupun tidak menjadi satu-satunya cara Iya, gitu, tidak jadi satu-satunya cara. Orang tertentu aja. Enggak juga sih. Tapi kalau nangkepkan yang ketiga adalah Yang penting kan punya persamaan tujuan. persepsi, persamaan frekuensi. Ya, betul. Ibaratnya tadi itu ketika berbicara satu, yang satunya juga memahami kan. Iya, betul. Nah, itu Jadi makanya khususnya buat yang hijrah itu harus satu paket juga hijrahnya. Karena begitu hijrah, yang pasti sudut pandang menilainya sudah berbeda. Nah, kalau pasangan yang satunya tidak diajak berpindah sudut pandang, kan pasti konflik. Itu Karena beda kita persepsi. juga harus Iya. bertanggung jawab untuk selalu mengarahkan. Iya, dan ingat bahwa tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian kita memaksa dia bisa melihat sebagaimana kita melihat. Betul. Nah, Ya kan? tidak ada Pastikan bahwa apa yang membuat kita berubah sudut pandang itu dilalui juga oleh pasangan kita. proses. Karena itu tadi Jadi ya. proses, jangan hasil. Nah, seringkali, termasuk saya salah satu yang sangat-sangat saya sesali dulu itu adalah itu memaksakan bahwa pasangan saya harus bisa melihat sebagaimana saya melihat tanpa saya memastikan apakah dia sudah punya informasi yang cukup sehingga dia bisa melihat sisi yang berbeda dari yang dia lihat Persepsi sekarang. tadi, Tat, ya? Persepsi. Dinamakan persepsi. Seperti itu. Frekuensi, Nah, jadi Persepsi. ya banyak-banyaklah berkomunikasi gitu ya. komunikasi. Banyak-banyak berkomunikasi. Makanya ini harusnya dibilang nanti nggak nanya Iya, kamu. emang antum memang gitu. Kalau kita antum ngomong apa, intinya nyombongin lah. Makanya saya tuh selalu dengerin tipsnya Kang Ya. Nah, Jadi apa Kang Ya tuh bilang, jadi kalau misalnya istri tuh kayak istri saya nggak sempat halako kan, Heeh. nah, nggak sempat jadi ke situ nggak apa-apa, nggak sempat ngaji maksudnya nggak sempat belajar Islam. Jadi kita ini sebagian sering keluar, sering ngajak pergi, kayak saya sering ketemu guru-guru gini kan, itu saya bawa pulang kan, itu Sampai nggak, ya bukan sampai kan nanti dengan cara saya tuh anak-anak udah tidur pacarannya dengan gitu, jadi aku dapet ini. ya. Ini pamer dulu dari tadi. Luar biasa. Tidak ada yang dikatakan orang rahmat kecuali pamer. Kapan Tapi lagi? benar. Seperti itu. Karena Ini, nggak ini, mungkin kan. ini malam minggu ya, jangan terlalu lama juga lah. Ya, kita akan mengakhiri, tapi saya karena tadi putus bro, putus. Oh, gitu? Jadi ada poin-poin yang kuat yang tadi yang belum kita ungkapkan. Tadi catatan saya itu apa? Bahwa fakta-fakta itu terjadi tidak hanya beliau, Yes. ya, banyak orang yang di luar. Semua Cuman- bahkan ya. Masuk teman saya Cuman itu. apa yang terjadi di dekat kita bisa banyak belajar dari beliau. Betul. Iya benar. Bagaimana kita melihat beliau mengatasi, mengendalikan itu. Ya mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan itu ternilai ikhlas oleh Allah juga. Insya Allah. Ya, Dan saya berharap itu. Ya, jadi poin yang tadi dibagi itu, insya Allah manfaat tidak hanya untuk saya ya.
Aku mengakui, Mat. Oh iya, benar. Saya mah. Man, saya ini biasa kalau udah ke urat ngomong. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk Rahmat juga. Tentunya untuk teman-teman semua. Buat 2 orang ini ya. Satu akhirnya, Rip, kita akhirnya harus cerdas melihat sudut pandang. Cerdas itu yang Bagaimana umat Islam ini dengan keimanannya, dengan sakopah Islamnya harus terus mencari, berupaya sekuat tenaga mencari sudut pandang. Sudut pandang di sini belum dapat, ya kan Maksimal. Oh, dia tuh menyengsarakan, kan seolah-olah begitu ya. Lebay, sisi lebaynya keluar gitu ya. Padahal laki-laki. Dia tuh senyum. Kamu ngenyek. Hal-hal begitu tuh dirubah sudut pandang sampai di satu titik klek ketemu dan mengingat kepada ketika hilang kaidahnya gitu. Ketika hilang sesuatu yang di tangan, di genggaman kita tuh awalnya tidak berharga, akhirnya nampak berharga. Nah gitu. Kau sih yang mau baper sih. Habis Aku lagi nahan antum. dari situ akhirnya sudut pandang kita harus terus diupayakan dicari, terutama laki-laki. Kenapa laki-laki jadi utama? Karena pengendali. Ya, Pengendali. Perempuan tuh ya walaupun serutin-rutinnya pulangkan aku pada Lagi. itu diulang-ulang sampai lup lah kalau bahasa Winem itu. Anjir Winem. Winem bro. Tahun Tahun berapa orang ini? Jokes. Windows Media Player. Macam-macam. Iya. Ngeluh diulang-ulang. Iya. Tetap nggak akan kejadian kalau tidak di judgment oleh laki-laki kan gitu. Ya. Nah, Hati-hati. maka laki-laki ini pengendali, jangan sampai juga akhirnya terpancing. Sudut pandang begitu klik dapat sebagaimana Allah menyuruh kita, ya sudut pandang hanya sudut pandang Allah. Kalau dalam pandangan manusia itu mengupayakan pandangan kita itu seperti di posisi dia. Dan begitupun perempuan, istrinya memandang kehidupan rumah tangganya posisi laki-laki. Akhirnya disitulah akan ketemu sesuatu yang bersyukur, bersabar. Itu poin saya. Wise loh beliau ini. Lain wise, ini omongan beliau. Oh iya. Saya mah belum. Terus yang kedua, tumbuhkan kesadaran. Kesadaran di mana kalau kita memutuskan pada awal gitu, ya sepaket. Jadilah laki-laki. Kalau nggak mau begitu, ya besok beli lipstik, beli jilbab, beli mukena gitu. Jadilah perempuan lah. Gitu maksudnya. Bences kamu kalau begitu. Ayo dong, gentle. Begitu diambil paket itu dari orang tuanya, sepaket dengan keburukan mungkin dalam pandangan manusia. Lalu kita olah lagi sudut pandang menjadi kebaikan. Dengan sifat-sifat yang menjengkelkan, kita olah lagi terus. Yaitu diambil sepaket dan putuskan sampai akhir hayat. Diurus sampai kemana mau. Bahasa lainnya juga, kamu mau ngapain setelah diambil? Ambil paketnya, setelah ambil paketnya tentukan mau kemana arah hidup. Mau ke Kira Condong, mau ke Turki, atau mau ke sorga. Gitu. Atau mau ke Ridwanullah. Ridwanullah yang ngomong cewek itu. Itu cewek. Tapi Iya. kalau cowok kami kan mau Martotillah. mau Martotillah. Yang penting jadi gentleman bukan jadi cemen kan gitu. Oh iya. Ini mau masuk terus ya di bab itu terus. Pokoknya kalau Itu pernikahan itu dua. Gentleman. Namanya akhirnya harus menyadari ya, menyadari. Itu dari saya. Siapa tahu tadi ada teman-teman. Sepaket. Sepakat. Kalau dari itu apa tuh? Bicara tadi kan yang utama kan tujuan ya. Artinya selama pasangan itu tadi yang sama-sama punya tujuan, ya insya Allah ini akan berjalan dengan baik walaupun dengan ada apa tadi gesekan mesra. Tapi itu kan kalau cuma tujuan aja ya bisa saja tujuannya tidak ke Allah kan gitu. Artinya keluarga apa aja mau yang selama punya tujuan, karena itu saya alami juga ketika beliau menikah punya tujuan, ya akhirnya problem-problem itu juga bisa diatasi selama punya tujuan. Tapi pertanyaannya kan kalau tujuannya itu mana tujuan yang betul-betul abadi kan gitu. Tujuannya yang betul-betul abadi. Yang benar gitu. Yang Paling pas. yang akan kita lewati, yang pasti kita akan lewati masa itu. Hakikiyahnya gimana. Nah, Kiki mana Kiki? Oh enggak. dan makanya saya tuh melihat ya ketika kenal Islam, ketika tahu bagaimana Islam mengatur tentang dalam berumah tangga, tentang tujuan hidup, wah di situ ternyata lebih powerful, lebih mesra dan lebih indah. Nah, yang utama tadi kalau saya lihat benar sih,
bagaimana menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan. Penting. Itu secara teknis begitu kejadian itu sulit kita kos-kosan. Iya. Dan itu kan sebenarnya bukan cuma dalam problem rumah tangga ya. Oh, semua. Semua hal kalau kita bisa menyeimbangkan itu, setidaknya kita akan ya menghindari masalah-masalah yang harusnya nggak perlu kita lewatin kan gitu. Yang sebenarnya masalah itu gara-gara kita sendiri meresponnya dengan cara yang salah. Jadi ketika ada sesuatu paling mudah merespon adalah perasaan. Nah, perasaan akhirnya diliarkan itu akan menekan pemikiran, perasaannya makin dominan. Nah, ketika ini akan selalu fatal. Maka harus tarik napas dulu, disesuaikan. Dan buat ke istri itu kita perlu melatih itu sebenarnya. Buat ke istri itu kita perlu, karena kan istri lebih dominan karena keperasaan kan. Bukan berarti kita tidak ya, cuma maksudnya kalau istri biasanya lebih ke situ. Nah, ketika istri itu mampu mengendalikan itu, setidaknya dia itu lebih ringan lah, jauh lebih ringan gitu. Apalagi kan untuk ngurusin anak itu kan juga bukan hal yang mudah. Saya melihat kacamata istri, ngapain anak, ngurusin suami yang Kau perlu iya. itu suruh istri libur sehari 2 hari Full, kita iya. gantikan. Nah, Wah. itu baru kita bisa menghargai. Yes. Menurut kita cuman begitu doang. Bener. Nah, so kerjain. Sok kerjain. Nah, Dari dari ngepelnya. bangun Sok, Bang, paginya. mana? Nah, Itu yang bikin Kang Arif bisa ngomong, terima kasih ya kamu udah mendukung kok gitu tuh Kang Arif dari itu. Iya, itu begitu dapat tausiah Kang Arif langsung ngomong, Mama memang dipilih oleh Allah untuk mendukung Papa berdakwah. Iya. Kata istrinya, alhamdulillah akan selalu mendukung ayah berdakwah dengan syarat jangan nikah lagi. Sudah dikunci, klek. Oke, itu mungkin ya untuk malam ini. Tapi Sepakat. mendingan beliau menutup dengan sebuah pesan lagi mungkin. Yes. Masya Allah. Habis itu kita ngopi bebas. ya. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu karena Allah. Dan kalau sudah kita lakukan karena Allah, artinya kan kita tidak fokus ke diri kita. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, pasti kita mengharapkan imbal balik, Kembalian. ya kan? Imbal balik. Jadi buat suami, santunilah istri karena Allah. Respon baliknya tawakal Allah. Gitu. Istri juga begitu. Jadilah istri karena Allah. Mintalah respon baliknya dari Allah. Gitu. Nah itu saya dapat nasihat itu dari kakak saya. Jadi akhirnya tadinya dia itu sakit mah. Kemudian tiap sebentar yang sebelah itu migrain. Tensi tinggi. Setelah mindsetnya itu dirubah, yang penting saya menjadikan suami saya sebagai jalan menuju surganya Allah. Itu sampai sekarang nggak muncul tuh. Luar biasa. Jagalah hati, jangan kau nadai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ajim. Itu Makanya- lagunya Harimukti. Ujung-ujungnya tetap aja kembali kepada sudut pandang Allah. Maka kalau laki-laki Ini udah closing. Nanti jangan tambahin, jadi nggak bagus. Nanti nggak bagus. Endingnya tuh udah Nanti nggak bisa tidur ya. Ini udah puncaknya, Mas. Udah puncaknya nih, Mas. Oke, demikian saja teman-teman ya. Daripada dipotong marah, ada faedah nanti. Ending sudah dapat. Allah bisawab. Selamat bermalam minggu, selamat ngopi ria dan jadikan suami istri adalah jalan ke surga. Kalaupun mau bergesekan, silahkan bergesekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.